Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Wahyudi, NIM 20600118070. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi dari mata kuliah Fisika Statistik, yaitu menghitung nilai kombinasi maksimal. Nah, sebelum kita melangkah kepada cara menghitung nilai kombinasi, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu kombinasi. Nah, di sini kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, saya ulangi, kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi di sini yaitu tanpa memperhatikan urutan. Beda halnya dengan permutasi. Contohnya misalnya dua objek A dan B, jika permutasinya A dan B ini digabung, maka AB akan menjadi dua, yaitu AB dan BA, di mana AB tidak sama dengan BA. Kemudian ketika kita mengacu kepada kombinasi, maka AB ini sama dengan BA. Jadi permutasi AB dan BA tidak sama, kombinasi itu AB sama dengan BA karena tanpa memperhatikan urutan. Nah, itulah sedikit konsep dari kombinasi. Nah, selanjutnya kita menuju kepada menghitung kombinasi untuk N sangat besar, di mana rumus umumnya yaitu jumlah kombinasi N hingga N besar sama dengan N besar faktorial per N kecil faktorial dalam kurung N besar dikurang N kecil faktorial sama dengan 2 berpangkat N besar. Nah, untuk menghitung nilai maksimumnya, maka rumusnya yaitu kombinasi N hingga N besar atau nilai maksimum N sama dengan N per 2 atau N dikurang 1 per 2. Nah, selanjutnya ketika dihubungkan dengan operasi logaritma natural atau operasi ln, maka jumlah kombinasi N hingga N besar sama dengan ln 2 berpangkat N besar. Karena operasi ln, maka pangkatnya pindah ke depan menjadi N ln 2. Nah, dengan persamaan 1 atau persamaan 1 ini bisa kita ambil dari rumus umum, dan persamaan 2 yaitu nilai maksimum serta rumus aproksimasi Stirling, di mana ln N faktorial sama dengan N ln N kurang N, maka buktikan bahwa kombinasi nilai maksimal hingga N sama dengan N ln 2. Oke, kita menuju ke pembuktian rumus. Nah, kita menggunakan rumus pada persamaan umumnya, yaitu kombinasi N hingga N sama dengan ln N faktorial per N faktorial dalam kurung N besar dikurang N faktorial. Nah, kedua ruas ini masing-masing dikali dengan ln, maka menjadi seperti ini. Selanjutnya ln kombinasi nilai maksimal hingga N sama dengan ln N faktorial per ln nilai maksimal dalam kurung N dikurang nilai maksimal faktorial. Maka hasilnya seperti ini, di mana nilai maksimal itu bisa kita ubah menjadi N per 2, dan N dikurang nilai maksimal yaitu N dikurang N per 2 faktorial. Jadi ln kombinasi nilai maksimal hingga N sama dengan ln N faktorial per ln N per 2 faktorial dalam kurung N dikurang N per 2 faktorial. Maka kita samakan penyebut yang di dalam kurung. Jadi hasilnya yaitu 2N per 2 dikurang N per 2 faktorial. Karena penyebutnya sama dengan 2, maka hasilnya yaitu ln kombinasi nilai maksimal hingga N sama dengan ln N faktorial per ln N per 2 faktorial dikali N per 2 faktorial. Karena N per 2 faktorial 2 kali, maka kita pangkat 2 kan menjadi ln N faktorial per ln
n per 2 faktorial pangkat 2. Nah, karena di operasi len ketika ada pangkat di sini, maka pangkatnya pindah ke bagian depan, maka akan menghasilkan len kombinasi nilai maksimal hingga n sama dengan len n faktorial per 2 len n per 2 faktorial. Terus kita mengingat lagi operasi len, dimana ketika len ini operasinya itu per, maka ini akan disederhanakan menjadi kurang, maka len kombinasi nilai maksimal hingga n sama dengan len n faktorial dikurang 2 len n per 2 faktorial. Nah, selanjutnya kita masuk ke rumus aproksimasi Stirling, karena len n faktorial ini sama dengan aproksimasi Stirling, maka dimasukkan atau disubstitusi menjadi n len n dikurang n. Ini adalah nilai aproksimasi Stirling dikurang 2. Kenapa bisa begini? Karena kita mengikut pada operasi nilai aproksimasi Stirling, di mana faktorialnya hilang menjadi n per 2 len n per 2 dikurang n per 2. Maka hasilnya seperti ini, yaitu n len n dikurang n. 2 ini dikali masuk, maka 2 n per 2 len n per 2 ditambah 2 n per 2. Karena masing-masing bisa dibagi 2, maka 2-nya dicoret, masing-masing coret, akan menghasilkan n len n dikurang n len n per 2 ditambah n. Karena di sini ada n yang bernilai positif dan ada n yang bernilai negatif, maka keduanya dicoret, maka menghasilkan len kombinasi nilai maksimal hingga n sama dengan n len n dikurang n len n per 2. Nah, kita mengingat kembali operasi len, dimana ketika kurang maka ini akan menjadi bagi. Jadi len kombinasi nilai maksimal hingga n sama dengan n len dalam kurung n dikurang n per 2. Maka penyebutnya disamakan, maka lennya dikali masuk, maka menghasilkan len n per n per 2, menghasilkan n len 1 per 1/2. Jadi hasilnya adalah len kombinasi n nilai maksimal hingga n sama dengan n len 2. Maka persamaan yang tadi terbukti dengan menggunakan rumus umum nilai maksimal serta aproksimasi Stirling. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kombinasi. Nah, di sini bisa kita lihat huruf A, I, U, E, dan O akan disusun menjadi kelompok yang terdiri dari 3 huruf. Berapakah banyak kelompok yang mungkin terbentuk? Oke. Jumlah huruf N sama dengan 5 kelompok terdiri dari 3 huruf. Nilai maksimal. Banyaknya kelompok yang mungkin terbentuk adalah 5 kombinasi 3. Maka dapat dituliskan kombinasi 3 hingga 5 sama dengan n faktorial nilai maksimal faktorial dalam kurung n dikurang n nilai maksimal faktorial. Maka sisa kita kasih masuk angkanya 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 dikurang 3 faktorial. Maka kombinasi 3 hingga 5 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Maka hasilnya 5 dikali 4 kali 3 kali 2 kali 1 per 3 kali 2 kali 1 akan menghasilkan kombinasi 3 hingga 5 sama dengan 120 per 12. Maka hasilnya 10. Nah, itulah tadi sedikit
pemaparan materi dari saya mengenai nilai kombinasi maksimal. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.